Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Tottenham Hotspur versus Manchester United. Spurs naik ke peringkat 12, sementara Manchester United semakin terjerembab di papan bawah. Kini, mereka berada di peringkat 15 dengan 29 poin. Gol sematawayang Maddison di laga ini menunjukkan MU tanpa bola bertahan terlalu empuk, dan Engin Postecoglou berhasil mengekspos serta unggul di banyak momentum serta possession pada laga ini. The Red Devils bukan bermain tanpa perlawanan. Dilihat dari data XG, total sebanyak 1,52 peluang mereka hasilkan. Kombinasi finishing yang bapuk serta aksi gemilang Vicario membuat gawang kiper asal Italia tersebut nirbobol. Nah, kita akan bahas apa yang jadi kendala dua tim yang sedang dalam performa tidak stabil ini. Let's go, kita bahas sama-sama. Tottenham Hotspur di atas kertas turun dengan formasi 4-3-3. Kulusevski dibalikkan ke pos sayap bersama Son Heung-min, mengapit pemain baru Mathys Tel. Vicario sudah fit dan dia berdiri di belakang 4 back, Pedro Porro, Danso, Davies serta Jed Spence. Sementara Ruben Amorim dilanda badai cedera dan masih dalam misi mencari pakem starter untuk timnya. Kali ini Dalot start sebagai wingback kanan. Pemain baru Patrick Dorgu di kiri. Lini depan diisi Højlund sebagai nomor 9, diapit Garnacho serta Zirkzee. Bruno Fernandes mengisi pos nomor 6 bersama Casemiro. Apa yang jadi kelemahan mendasar Manchester United adalah terlalu soft ketika tanpa bola atau dalam fase bertahan. Pemainnya terlalu lemah dalam duel 1 versus 1. Jadi, ketika menerapkan press agresif pun kesulitan merebut bola. Bertahan di blok rendah pun, meski banyak pemain di sekitar bola, terlalu pasif, sehingga Tel punya waktu untuk kontrol dan passing ke Kulusevski, meski shotnya masih diblok oleh Maguire. Situasi ini benar-benar dimanfaatkan Spurs untuk memegang kontrol atas pertandingan sekaligus membuka pertahanan lawan. Lihat saja, Jed Spence bisa dengan bebas merangsek masuk tanpa ada pemain yang melakukan press agresif. Situasi pertahanan MU yang terlalu soft juga jadi awal gol pertama. Lihat saja, dua pemain press Bentancur, namun ia masih bisa passing ke Porro dan fullback kanan ini pun dengan mudah melewati Casemiro. Dilanjutkan memberikan umpan ke Bentancur di sayap. Crossing dikirim ke Son yang dilanjutkan dengan sepakan keras membentur Mazraoui. Dengan banyaknya pemain MU di kotak, bola muntah masih bisa diamankan Bergvall yang ia lanjutkan dengan tendangan volley. Terlihat De Ligt dan back MU lainnya fokus ke bola, sehingga Maddison yang mendapat bola muntah bebas. Menit awal jadi petaka Manchester United. Spurs mampu menguasai possession hingga 70% sampai terjadinya gol tadi. Selain permasalahan tanpa bola, dengan bola MU pun kesulitan. Hal ini juga karena high press Spurs yang tinggi. Angka PPDA-nya pada laga ini mencapai 8,4. Ini merupakan jumlah passing yang dilakukan MU. Semakin sedikit, maka semakin intens press yang dilakukan Spurs. MU sendiri build up dengan 3 back ketika berada di blok medium, dan opsi di tengah hampir sulit untuk dioper. Di sini, Garnacho terbuka, tapi press agresif pemain Spurs membuatnya tidak mampu balik badan. Ketika build up diarahkan ke sayap, press agresif dilakukan, bahkan Jed Spence sampai keluar. Ketika memainkan long pass ke Højlund pun, ia kerap kalah duel. Jika dibandingkan dengan striker Ruben Amorim sebelumnya yaitu Victor Gyökeres, Højlund memang bukan tipikal target man untuk duel udara.
Di build up yang lain, Maguire melakukan long pass menarikan ruang kosong di backline Spurs. Dengan kecepatannya, Højlund mampu mendapatkan bola, serta menemukan ruang tembak dan melakukan shot yang ditepis Vicario. Ia lebih ke tipikal penyerang ruang. Pada momen ini, ia justru mendekat ke back, padahal posisi awal sudah kosong, dan bisa stay untuk menyambar crossing Dalot. Di sini menunjukkan ia tidak punya insting predator di dalam kotak penalti. Højlund adalah salah satu dari sekian banyak problem MU lainnya. Fakta bahwa The Red Devils hanya mencetak 28 gol atau terendah kelima mengkonfirmasi problem lini depan yang tumpul ini. Menariknya, di laga ini, MU justru bertumpu pada Garnacho yang juga punya finishing tidak konsisten. Ia membuang peluang emas saat Spurs gagal build up. Kombinasi antara Zirkzee, Casemiro, dan Bruno membuka ruang bagi Garnacho yang sangat bebas. Sayang, ia memilih shooting keras meski maksudnya melakukan placing ke pojok kanan. Jika kita lihat lebih jelas, badan Garnacho kurang menunduk sehingga tendangannya melambung ke atas. Pada babak kedua pun, ia punya beberapa peluang yang gagal dikonversi. Pertama, pemain asal Argentina ini sudah sangat baik mencari ruang dengan cut inside, namun tendangannya ditepis Vicario dan ia gagal menyambar bola muntah. Kedua, sepakannya ke tiang dekat ditepis Vicario dari bola hasil muntah crossing. Pada babak kedua, Spurs juga menghasilkan banyak peluang. Dalam kurun waktu menit 49 hingga 69, 12 shot mereka ciptakan. Untuk ukuran formasi 3 center back yang bertahan jadi 5 back, sekali lagi pertahanan MU terlalu soft atau empuk. Minimnya pressing serta marking jadi penyebabnya. Situasi yang tidak ideal bagi Ruben Amorim membuat tugasnya kian berat. Banyaknya pemain yang cedera membuatnya memanggil beberapa pemain akademi, namun tidak ia mainkan. Pelatih asal Portugal tersebut bilang harus berhati-hati dengan pemain muda. Permasalahan-permasalahan di sepanjang video ini memang kompleks. Ditambah, MU tidak seperti Man City atau Spurs yang bisa belanja lebih banyak pemain untuk menambal skuadnya. Sepertinya sudah tidak ada harapan MU di IPL musim ini dan harus direlakan oleh pendukung The Red Devils.